kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta temannya satu orang silakan untuk dipimpin berdoa. Oke, baik, terima kasih. Ibu absen dulu. Alika Mesya, Arafi, Kania, terima kasih. Jadi hari ini temannya ada yang sakit, ada yang alfa dan ada yang izin. Baik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Sistem gerak pada manusia. Ya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sekarang ibu tanya, ada yang masih ingat nggak organ-organ apa saja yang menyusun sistem gerak pada tubuh manusia? Ya, Kania? Ya, betul. Perlu kita ulas kembali bahwa ada 3 organ yang menyusun sistem gerak pada tubuh manusia yang sudah disebutkan oleh Kania tadi. Ada rangka, ada otot, dan ada sendi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, sekarang kita akan mempelajari sistem gerak pada tumbuhan. Oke, di sini kita ingin tahu definisi dari gerak tumbuhan itu apa. Gerak tumbuhan adalah iritabilitas atau kemampuan tumbuhan dalam menanggapi suatu rangsangan. Jadi, tumbuhan yang sering kita lihat itu dapat melakukan gerakan karena mereka memiliki kemampuan tersebut dalam menanggapi suatu rangsangan. Nah, sekarang ibu punya video, silakan diamati. Oke, ada yang tahu ini tumbuhan apa? Betul, putri malu. Pasti kita nggak asing sama tumbuhan putri malu. Ini adalah contoh dari gerak tumbuhan menerima rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Berupa sentuhan. Ketika putri malu itu kita sentuh, sentuhan itulah rangsangan. Lalu tumbuhan tersebut menanggapinya dengan melakukan gerakan menutup daunnya. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Karena itu di sini masih pada tangkainya tajam polong-polongan ini sudah terbuka. Sampai sini paham? Selanjutnya ada gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh faktor dalam tumbuhan. Nah, contohnya apa? Contohnya gerak plasma atau siklosis di dalam sel tumbuhan. Sekarang lihat, di situ ibu ada video. Lihat ini, yang bergerak. Ada kan hijau-hijau yang bergerak? Nah, itu adalah contoh gerak endonom, di mana plasma sel di dalam tumbuhan itu bergerak. Di dalam sel tumbuhan. Next. Nah, sekarang kita akan membahas gerak yang terakhir, yaitu gerak esionom. Nah, gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor dari luar tubuh tumbuhan. Gerak nasti, gerak trofisme, dan gerak taktis. Nah, di sini kita akan membahas tentang gerak-gerak ini. Pertama, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Gerak nasti dibedakan menjadi 4. Ada seismonasti, termonasti, fotonasti, dan niktinasti. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat gerak ini, ibu punya tips
gampang buat kalian ingat. Seismonasti. Seismonasti ini karena sentuhan. Oke. Yang pertama gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Tetapi geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Termonasti ini karena pengaruh suhu. Ingat kata termo itu artinya suhu. Berarti gerak tumbuhan nasti ini karena terjadinya perubahan suhu. Lalu fotonasti karena pengaruh cahaya. Kata foto ini adalah cahaya. Dan niktinasti yang artinya gelap atau malam. Sampai sini paham? Oke, next. Nah, di sini Ibu ada contoh dari gerak nasti. Oke, sampai sini paham 4 contoh gerak nasti? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Nah, materi selanjutnya itu gerak tropisme. Gerak tropisme ini dia juga disebabkan oleh rangsangan dari luar, tetapi dia dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau nasti tadi dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, kalau tropisme ini dia dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, berdasarkan sumber rangsangannya, gerak tropisme ini dibagi menjadi 5, yaitu geotropisme. Perlu ditandain, geo ini artinya bumi. Karena dia bumi maka berkaitan dengan gravitasi bumi. Sehingga geotropisme ini adalah gerak karena rangsangan gravitasi bumi. Oke? Lalu ini ada fototropisme. Foto tadi itu apa? Cahaya. Betul, foto itu adalah cahaya. Berarti di sini dia geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Lalu ada namanya hidro. Hidro ini artinya air. Nice, betul. Air ini mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nanti Ibu yang bertanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat bagian tumbuhan ke tempat lainnya karena adanya suatu rangsangan. Contoh gerak taksis yaitu pada euglena yang selalu bergerak berpindah tempat ke tempat yang terang. Nah, di sini lihat di sini ini adalah euglena, di mana dia adalah mikroorganisme bersel satu yang memiliki klorofil sehingga warnanya hijau. Ingat, klorofil itu adalah zat hijau yang dimiliki oleh tumbuhan. Hewan tidak memiliki klorofil, hanya tumbuhan yang memiliki klorofil. Sehingga euglena inilah merupakan contoh dari gerak taksis. Euglena ini selalu bergerak berpindah tempat mendekati sumber rangsangan berupa cahaya. Di mana ada tempat yang terang, di situ euglena akan bergerak untuk berpindah tempat. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Safira silakan. Terima kasih. Jadi temanmu tadi bertanya, kenapa euglena selalu bergerak berpindah ke tempat yang terang? Jadi, euglena ini hidupnya ada di tempat yang basah atau di perairan atau di danau atau di rawa itu ada euglena. Nah, euglena ini hidupnya selalu membutuhkan cahaya. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil. Dia butuh untuk membuat makanannya sendiri. Ingat, pada daun klorofil itu menjadi
asensi yang paling penting dalam proses fotosintesis. Nah, itu sama halnya dengan Auglena ini. Dia memerlukan cahaya untuk mendapatkan sumber makanannya. Lalu Ibu, apakah jika tempat itu intensitas cahayanya terlalu tinggi, Auglena senang ke sana? Enggak. Ketika intensitas cahaya di suatu tempat itu terlalu tinggi atau terlalu panas, Auglena ini akan menghindarinya. Kenapa? Ingat, ada namanya suhu maksimum dan minimum pada setiap makhluk hidup. Nah, pada Auglena ini seperti ini, dia tidak bisa menerima intensitas cahaya yang tinggi. Sampai sini paham? Safira paham? Oke, selesai pemaparan materi dari Ibu. Ibu mau tanya, kalian masih ingat nggak kelompoknya minggu lalu? Masih? Sekarang Ibu minta untuk ketua kelompoknya silakan ke depan untuk mengambil LKPD-nya sama Ibu. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Oke. Sekarang diperhatikan LKPD-nya. Di sini ada kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, dan petunjuk LKPD. Lalu silakan kalian mengisi nomor kelompok dan anggota kelompok kalian. Kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan berdiskusi sekarang. Oke, waktu mengerjakan LKPD kalian sudah habis. Begitu juga untuk jam pelajaran kita hari ini. Tinggal 20 menit lagi. Sekarang ada yang sudah selesai? Oke, karena kalian sudah selesai dan waktu kita hari ini sudah selesai, Ibu minta silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Pertemuan selanjutnya di hari Rabu, kita akan membahas bersama-sama dan akan mendiskusikan bersama-sama jawaban yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu minta, ada nggak di sini satu orang yang bisa menyampaikan kembali nih materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini? Oke, Raffi silahkan. Kesimpulannya yaitu gerak tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan dalam gerak fungsi dan gerak asis. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk buat hari ini. Baik, sudah benar yang telah disimpulkan oleh teman kamu yaitu Raffi. Ibu ucapkan terima kasih dan cukup sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa sampai di rumah materi ini diulas lagi biar kalian gak lupa. Dan juga Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian adik-adik semua selama kita proses belajar mengajar, mulai dari pembukaan, Ibu menjelaskan, sesi berdiskusi, sampai dengan menjelang penutupan pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam.